Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga akan mengulas tentang Angkor Wat yang tertanam dan misterinya masih tidak diketahui banyak orang. Kita sudah lama terpesona dengan peradaban-peradaban misterius yang lampau, dan kota-kota besar peradaban-peradaban tersebut menyembunyikan harta karun mitos dan seni-seni rahasia. Keajaiban berabad-abad telah lama membuat para penjelajah asing untuk menjelajahi reruntuhan-reruntuhan ditinggalkan oleh orang-orang kuno ini. Nah, itulah latar belakang umum film-film penjelajah seperti Tomb Raider dan Indiana Jones. Sebenarnya tidak ada artefak-artefak magis kuno yang bersembunyi di reruntuhan-reruntuhan ini. Hanya ada misteri sebuah peradaban yang pernah kaya dan berkembang untuk ditemukan. Sebuah tempat tertentu yang menarik adalah Angkor Wat di Kamboja. Panduan singkat peradaban Angkor. Dikenal sebagai Kekaisaran Khmer yang adalah sebuah peradaban raksasa di Asia Tenggara yang terdiri dari Kamboja, Tenggara Thailand, dan Utara Vietnam. Nenek moyang peradaban ini diyakini berasal dari Sungai Mekong pada abad ketiga sebelum Masehi dan membangun tempat tinggal pertama mereka di pinggir Tonle Sap. Jayawarman II memulai Kekaisaran Khmer saat ia menguduskan dirinya sebagai seorang penguasa universal dan dewa raja pada tahun 802 Masehi, berlangsung hingga abad ke-14, konon saat ibu kota Angkor ditinggalkan. Menurut literatur, Jayawarman II pernah tinggal di Jawa pada masa kekuasaan Wangsa Sailendra atau para raja gunung. Selama era klasik Kekaisaran Khmer, banyak bangunan religius dibangun, seperti kuil Angkor Wat yang terkenal. Perpaduan ritual Pali dan Sanskerta melahirkan sebuah perpaduan unik antara sistem kepercayaan Hindu dan Buddha. Sistem ini menjadi dasar agama, politik, dan ekonomi Kekaisaran Khmer. Kemungkinan besar peran Kamboja dalam sistem perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Roma memungkinkan perpaduan ini pada masanya. Memecahkan teka-teki itulah Angkor Wat. Di luar apa yang dulunya parit adalah sebuah kuil arsitektur Angkorian. Kuil Angkor Wat dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryawarman II untuk agama Hindu. Tiang-tiang panjang yang berakhir di galeri tempat patung-patung berbaris di dinding menara naik, ukiran dinding dengan relief dasar, dan banyak lagi. Seseorang hanya dapat membayangkan betapa indahnya kuil Angkor Wat di masa jayanya. Bahkan sebagai sebuah reruntuhan di mana banyak pertanyaan bergema, reruntuhan tersebut membawa pesona yang menarik. Sebagian besar sejarawan percaya bahwa peradaban itu runtuh setelah kerajaan Ayutthaya di Thailand menjarah ibu kota Angkor pada tahun 1431. Asisten Profesor Antropologi Universitas Oregon, Alison Kira Carter, dan rekan-rekannya menemukan banyak wawasan baru mengenai Angkor Wat. Klaim-klaim penemuan mereka bahwa peradaban Angkor tidak benar-benar lenyap. Kenyataannya peradaban Angkor terus beradaptasi dan berkembang ke banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Penemuan dan garis waktu. Bekerja sama dengan otoritas Apsara yang membawahi Taman Arkeolog Angkor, Carter dan rekan-rekan arkeolognya menjelajahi daerah-daerah sekitar Angkor Wat. Apa yang dulu diyakini sebagai kawasan-kawasan suci atau kota-kota kuil sebenarnya adalah gundukan-gundukan tempat tinggal para pekerja yang bekerja di kuil tersebut. Namun siapa yang menempati rumah-rumah ini masih diperdebatkan. Setelah menggunakan penanggalan radiokarbon aktif, potongan-potongan arang yang ditemukan di rumah-rumah kuno tersebut, para peneliti menciptakan sebuah urutan kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam peradaban Angkor dengan memuaskan. Pada abad ke-11, ruang di sekitar kuil Angkor Wat sudah berpenghuni. Pada awal abad ke-12, kuil Angkor Wat dibangun, diikuti oleh sistem jaringan kolam gundukan. Ada sebuah celah dalam penanggalan. Sekitar akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 hingga akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, tiba-tiba rumah-rumah ini ditinggalkan atau diubah untuk penggunaan-penggunaan lainnya. Namun jika dibandingkan dengan narasi sebelumnya, Angkor memang sepi dan dilupakan pada abad ke-14
temuan-temuan menunjukkan bahwa daerah-daerah sekitar Angkor telah dihuni kembali dan digunakan sampai abad ke-17 dan ke-18. Dan yang paling menonjol, kuil Angkor Wat tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Banyak misteri-misteri yang masih tersisa di antara reruntuhan-reruntuhan kuno itu. Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.